Razia yang dilakukan Satpol PP sempat diwarnai aksi kejar-kejaran antara petugas dengan seorang juru parkir liar di Kalideres, Jakarta Barat. Satuan Polisi Pamung Praja kembali melakukan operasi penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial guna menciptakan ketertiban di wilayah setempat. 6 penyandang masalah kesejahteraan sosial diamankan untuk diberikan pembinaan di Dinas Sosial Jakarta Barat. Untuk hasil PMKS yang didapat hasil terjaring adalah 6 orang, yaitu yang terdiri dari pengemis dan paugah. Razia PMKS akan terus dilakukan oleh petugas gabungan Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat guna menciptakan suasana yang nyaman bagi masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dua kelompok anak pang terlibat tawuran di area SPBU Jalur Nasional Pantura, Dendels, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan 1 orang mengalami luka serius. Warga sekitar Jalur Nasional Pantura, Dendels, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dibuat geger aksi tawuran 2 kelompok anak pang yang sedang singgah di SPBU setempat pada Selasa petang. Bentrokan diduga karena rebutan telepon genggam. Kedua kelompok yang beradu saling pukul akhirnya dibubarkan warga sekitar. Akibat peristiwa ini 1 orang mengalami luka di bagian kepala dan dilarikan ke rumah sakit guna mendapat perawatan medis. Ceritanya warga itu katanya itu habis minum-minuman ya. Terus yang anak pang itu diambil, terus yang imam itu mau ngambilin HP anak pang itu, terus jadilah perkelahian itu. Aparat kepolisian yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan 15 anak pang pelaku tawuran. Guna kepentingan penyidikan, para pelaku diamankan ke Mapolsek Palang. Dengan ada tawuran, ini dari kelompok pang ini ternyata ada 2 kelompok, yang 4 orang itu menggunakan Vespa, yang 11 orang itu gandul-gandul truk itu turun di situ, sehingga terjadi keributan di situ. Kini polisi masih mendalami kronologis dan motif tawuran kedua kelompok pang ini. Selain meminta keterangan para pelaku, polisi juga meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah dibekuk polisi gara-gara menipu seorang warga dengan modus menjual motor gede mewah yang fiktif seharga Rp125 juta. Pelaku menipu korban yang ia kenal di media sosial. Mei Oktaviani, wanita muda yang ditangkap polisi lantaran kasus penipuan motor gede fiktif. Berdasarkan laporan korban, pelaku membuat iklan di media sosial Facebook. Tergiur dengan harga murah dan atas dasar kepercayaan, korban akhirnya memesan 1 unit motor gede dengan mentransfer uang senilai Rp125 juta. Setelah menunggu beberapa waktu, motor yang dipesan tak kunjung datang. Korban telah mengirimkan uang untuk pembelian 1 unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja pada korban dengan cara mentransfer ke rekening tersangka dengan total yang telah ditransfer adalah Rp125 juta. Cara tersangka sehingga korban mau menyerahkan uang, yaitu tersangka menjanjikan. Ya, korban dijanjikan bahwasannya unit sepeda motor itu pasti akan datang. Polisi sudah mengamankan 2 rekening koran bank, screenshot percakapan WhatsApp antara tersangka dengan korban, 1 buah buku tabungan, dan 1 buah kartu ATM. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP penipuan dan 372 KUHP penggelapan dengan ancaman hukuman penjara di atas 4 tahun. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan, Pamungkas, iNews melaporkan. Pemirsa, pengosongan paksa rumah yang merupakan aset warisan di kawasan Menteng, Jakarta oleh tim jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diwarnai pengadangan oleh penghuni rumah. Pria penghuni rumah ini langsung mengadang petugas tim jurusita pengadilan saat akan mengosongkan paksa rumah di Jalan Yusuf Adi Winata, Menteng, Jakarta, Rabu pagi.
Istri yang juga ikut mengadang dari balik pagar sontak histeris. Sambil menangis, wanita ini memohon agar petugas tidak mengosongkan rumah dengan alasan masih berstatus sengketa. Petugas pun langsung membacakan putusan majelis hakim dan merangsek masuk. Eksekusi paksa dilatar belakangi sengketa kepemilikan aset warisan antara pemilik dengan beberapa adik tirinya. Putusan pengadilan dari tahun 2014, dia PK sampai 2019 PK-nya. PK, jadi udah ada upaya hukum lain lagi, itu udah inkrah. Kendati kecewa dengan pengosongan paksa yang dilakukan tanpa mediasi terlebih dahulu, namun penghuni dan istri pasrah menerima kenyataan pahit. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sebuah minibus hitam ringsek ditabrak kereta api penumpang saat melewati perlintasan tanpa palang di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sopir minibus diduga tidak mendengar suara kereta saat melintas hingga tertabrak. Minibus berwarna hitam ini ringsek setelah ditabrak kereta jurusan Medan Pematang Siantar saat melewati perlintasan tanpa palang di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Minibus sempat terhempas hingga mengenai sebuah warung yang tak jauh dari perlintasan. Beruntung sopir selamat dan mengalami luka-luka ringan. Kemanaannya ini? Terus karena nggak ada palang? Iya, aku pikir nggak apa, aku nggak, udah dekat baru aku dengar. Bapak nggak ada luka atau apa? Tangan lah ya? Iya, benturan luka. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengimbau warga agar waspada saat melewati perlintasan kereta api tanpa palang pintu. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Usai viral di media sosial dan mendapat kecaman dari masyarakat, anggota Dewan Pemukul Perempuan di Palembang meminta maaf. Informasinya kami hadirkan usai jeda break, tetaplah bersama kami.